Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Dalam merawat anggrek, setidaknya ada dua elemen penting yang harus kita tambahkan dari luar. Yang pertama adalah fitohormon atau zat pengatur tumbuh, dan yang kedua adalah pupuk. Untuk fitohormon sendiri itu fungsinya untuk merangsang pembelahan sel di titik-titik meristem, juga merangsang pembungaan dan perkembangan akar sehingga lebih cepat. Tapi harus didukung juga dengan pupuk tentunya, karena zat pengatur tumbuh itu bukan nutrien atau bukan unsur hara. Jadi untuk pertumbuhan yang bagus juga harus ditunjang dengan pupuk, sehingga fungsi dari zat pengatur tumbuh itu akan maksimal karena ditunjang juga dengan pemupukan atau penambahan nutrisi untuk tanaman kita, bisa berbunga bagus, berbunga besar, dan juga berbadan jumbo tentunya. Untuk zat pengatur tumbuh atau fitohormon itu bisa kita buat agar plannya bisa jumbo ya, bisa tumbuh ke ukuran maksimal, dan itu mudah, bisa dari bahan kimia ataupun organik. Di video kali ini saya akan membagikan caranya, cara membuatnya, dan juga cara aplikasinya. Dan untuk pemupukan juga penting, dan saya akan bagikan juga caranya dan juga jenis pupuknya ya. Untuk jenis pupuk bebas, yang penting disesuaikan dengan kebutuhan anggrek dan dosis yang tertera di masing-masing label kemasan. Sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya and tombol subscribe-nya. Kita langsung aja ke cara pembuatan fitohormon atau zat pengatur tumbuh untuk anggrek dan juga cara aplikasinya. Kita langsung lanjut aja ke tutorialnya. Ini hormon organik yang biasa saya pakai. Ini bahannya dari bawang merah dan kecambah atau toge, kecambah kacang hijau ya. 5 siung bawang merah dan 1 genggam kecambah di blender, kemudian dimasukkan ke wadah, diberi air bersih 1 liter dan juga bakteri dekomposer 4, dan ditambahkan juga molase atau tetes tebu. Jika tidak ada ini, bisa pakai gula merah ataupun gula putih agar bagus fermentasinya. Kemudian ditutup rapat dan setiap hari dibuang anginnya, karena dalam proses fermentasi dia mengeluarkan gas, kita harus buang gasnya. Dan difermentasi minimalnya 1 minggu. Setelah 1 minggu kita bisa aplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang pertumbuhannya. Untuk perawatan saya biasa pakai larutan encer 1:20, 1 bagian hormon, 20 bagian air bersih. Kalau untuk targetnya mempercepat pertumbuhan tunas ataupun bunga, target yang cepat, saya pakai larutan yang pekat 1:10, 1 bagian hormon, 10 bagian air bersih. Disemprotkan secara merata, tapi jangan lupa disaring dulu ya, karena ini kan belum disaring. Aplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang pertumbuhannya ataupun pembungaannya. Nah, seperti ini. Kita masukkan aja ke sini, tinggal disemprotkan pada pagi atau sore hari. Jangan pada siang hari, kurang efektif, karena pada sore dan pagi hari stomata daun tuh terbuka maksimal, jadi hormonnya bisa meresap sempurna. Nah, seperti ini aja, disiramkan atau disemprotkan seperti ini. Dilakukan pada sore atau pagi hari, dimana stomata daun terbuka maksimal. Stomata daun tuh mulut daun yang ada di sini ya, di bawah daun, makanya harus kena juga ke titik ininya, bagian bawah daunnya, agar meresap sempurna. Ke bagian perakaran juga, intervalnya 1 minggu sekali ya. Biasanya di minggu kedua atau ketiga itu sudah mulai terlihat perkembangannya, bakal-bakal spek udah mulai muncul. Jika tanamannya sudah dewasa dan siap untuk dibungakan. Kalau tanaman yang tidak layak dibungakan, sebaiknya jangan dipaksa berbunga. Ini cara yang paling aman yang udah saya coba, tidak menghambat ke pertumbuhan tanaman karena ini bahannya organik. Selain fitohormon atau zat pengatur tumbuh, kita juga harus rutin memberikan asupan nutrisi, yaitu dengan pupuk tentunya. Dan cara meracik pupuknya dan juga cara aplikasinya seperti ini.
pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya memakai Gandasil. Jika tidak ada ini pakai merek lain tidak apa-apa, yang penting untuk ya, anggrek ya, yang biasa digunakan untuk anggrek, dan pakai Gandasil B untuk membungakan atau untuk yang sedang berbunga, Gandasil D untuk yang sedang tumbuh atau untuk memacu pertumbuhan. Dosisnya sama, caranya sama, yang membedakan kandungannya. Yang ini Gandasil B, dia mempunyai unsur hara, nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Jadi pakai merek yang lain juga tidak masalah, yang penting menyerupai atau mirip dengan komposisi ini. Caranya, siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, nanti naik bertahap. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Untuk pertumbuhan pun sama, pakai pupuk ini caranya sama seperti ini. Yang membedakan pupuknya dan plannya, mana yang akan kita bungakan atau yang mana yang sedang berbunga, dan plan mana yang sedang kita pacu pertumbuhannya. Kalau pupuk ini masih mengandung nitrogen biarpun dengan kadar sedikit, jadi masih memungkinkan untuk pertumbuhan daun dan perakaran juga begitu. Pupuk sudah kita siapkan dan kita tinggal aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Tinggal kita aplikasikan kalau pada tanaman yang sedang berbunga seperti ini, ataupun yang mau dirangsang pembungaan, kita berikan pupuk pembungaan. Dan jangan salah, pas berbunga seperti ini pun penting dipupuk, karena untuk memberikan nutrisi, asupan nutrisi untuk pertumbuhan bunganya. Jika tidak dipupuk, khawatirnya nanti pasca berbunga dia stres parah dan pembungaan pun kurang maksimal. Tapi jangan disemprot agar tidak kena spike-nya ya, dan disiram pun jangan terkena spike. Ini cukup banyak spike-nya, ada 4 spike. Bagi yang paling bawah ini masih kecil, paling bawah usahakan jangan terkena spike. Disiramkan aja ke media tanam dan area perakaran. Nah, seperti ini aja cukup. Sedangkan pada anggrek pasca berbunga sebaiknya diberikan pupuk pertumbuhan dulu agar dia recovery dari sakitnya ya. Soalnya pasca berbunga dia cukup banyak mengeluarkan energi. Jadi kita berikan pupuk pertumbuhan. Boleh disiram, boleh juga direndam, tapi jangan disemprot karena khawatirnya nanti pupuk tergenang di sini. Karena posisi Cattleya itu kan seperti ini daunnya, rawan menggenang air di sini, dan itu bisa menyebabkan gagal spike. Jangankan dengan pupuk kimia, dengan curahan air hujan yang tinggi pun ini bisa busuk seperti itu. Makanya pada beberapa penghobi anggrek ada yang disungkup, memakai sungkup plastik agar tidak agar tidak busuk, menghindari busuk spike-nya seperti itu. Kita rendam aja seperti ini. Di kali ini saya tidak memakai teknik sungkup karena ada naungan ya. Kebetulan saya ada naungan plastik UV. Kalau tidak ada naungan plastik UV, bisa memakai metode sungkup. Cuman sungkupnya jangan disungkup rapat, biarkan ada udara yang keluar. Kalau misalkan disungkup rapat, yang sudah saya coba malah busuk, bukannya bagus malah busuk. Jadi dia terlalu panas, uap air tuh yang keluar dari sini, yang ada di sini menguap, ngembun, numpuk di sini. Itu malah menyebabkan anggreknya busuk spike-nya. Seperti ini aja cukup. Jadi kalau mau metode sungkup, usahakan tidak terlalu rapat agar tidak menggenang airnya. Tujuannya metode sungkup itu untuk menjaga kelembaban di area sini dan juga menghindari penumpukan air di sini, di pangkal daun seperti ini, karena rawan busuk. Nah, seperti ini aja. Jika kondisinya seperti ini, biasanya minggu depan atau 1 minggu lagi ini sudah mulai keluar spike. Ada yang beramplop, ada juga yang tanpa amplop. Jadi Catty itu macam-macam. Ada yang langsung spike, ada juga yang beramplop dulu. Tapi biasanya seminggu kemudian ini udah mulai keluar spike atau amplop. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.